Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Nah, teman-teman, kita ketemu lagi yang kita akan bahas kali ini tentang membuat murai batu bongkar materi atau bongkar isian di dalam gantangan. Jadi untuk membongkar materi atau membongkar isian di lomba itu tidaklah mudah. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Murai batu lomba. Semua orang pengen burungnya itu moncer saat dilombakan. Tapi hanya 3 orang biasanya yang burungnya moncer di setiap sesi perlombaan. Ironis memang, semua peserta, semua perawat merasa dirinya sudah melakukan hal semaksimal mungkin untuk merawat murai batunya agar moncer di lomba. Terkadang yang kalah malah jauh lebih expert untuk mengurus murai batunya, sedangkan yang moncer tidak melakukan hal apa-apa. Inilah uniknya di dunia murai batu. Dunia perlombaan murai batu makin kesini makin ramai teman-teman. Makin digantangan pada buka baru lagi. Ya bahkan di sekeliling saya ini di daerah Cikarang tentunya ini banyak yang buka baru lagi teman-teman. Dan itu untuk murai batu kelasnya selalu full. Banyak sekali sesi-sesinya bahkan ada AB, ABC, ABC. Aduh, sampai saya riweh lihatnya. Dan losgan dan TPS terutama itu teman-teman yang bikin pesertanya makin melonjak. Padahal teman-teman tahu tidak, losgan dan TPS itu bisa menghancurkan dunia burung loh. Kalau tidak ada warning-warning atau hal-hal yang bisa mengerem dari ego kita atau ambisi kita. Contohnya gini teman-teman, yang menang minggu lalu, minggu ini mau berangkat lagi, ya. Karena ngelihat brosur TPS, TPS itu hadiah tanpa syarat teman-teman. Dan ini kadang tidak masuk logika, ya. Tidak masuk logika karena hadiahnya itu jauh lebih besar ya daripada tiketnya itu sendiri. Nah, itu yang membuat para perawat, para peserta lomba pada berbondong-bondong mau melombakan burungnya terus-menerus. Terkadang burung yang tidak kondisi pun dipaksa untuk lomba karena ngelihat TPS tadi teman-teman. Jadi tidak heran kalau seumpama nanti banyak burung yang rusak ya, karena pasti ya mungkin di antara kita bisa merawat burung menjadi bagus itu mayoritas banyak ya. Apalagi sekarang ya dengan banyaknya improve seperti itu ya, para pemain itu jauh lebih jago. Tapi saya juga yakin teman-teman hanya sedikit di antara mereka yang paham kondisi burungnya. Dalam artian dia harus mengistirahatkan burungnya dan dia harus bisa. Nah itu saya yakin sedikit sekali. Makanya saya punya feeling bahwa murai batu yang akan tahan lama itu tidaklah banyak teman-teman. Jadi mayoritas eh, ya tadi, bisa digeber di awal, akhirnya pasti rusak ya. Tapi kita akan masuk ke topik bagaimana cara membongkarnya materi. Nah, ini ada hubungannya sebenarnya ya. Sebenarnya ada hubungannya. Mungkin teman-teman di sini ada yang burungnya dulunya itu bongkar materi itu mudah banget teman-teman. Tapi sekarang susah. Salah satu sebabnya adalah tadi, selalu digeber. Jadi urutan tadi saya sharing tentang konten ini sebenarnya itu ada alurnya dan ada ceritanya. Bahwa hal itu kalau kita lakukan itu buruk di kemudian hari nanti. Gitu teman-teman ya. Jadi murai batu itu sebenarnya teman-teman butuh yang namanya istirahat lebih. Kuncinya di situ, ya. Saya tidak akan membahas murai batu kita itu harus terah yang bagus, itu memang pokok dan wajib, ya. Itu memang pokok dan wajib kalau mau menuruti materi-materi yang saya share ya. Kalau pondasi dasar adalah mental, terah gen itu wajib, nggak boleh diganggu gugat, ya. Itu nggak boleh diganggu gugat karena di sini saya share umumnya, ya. Saya share umumnya.
mhm. Yang baru bergabung ya, bisa ya langsung di-subscribe aja teman-teman. Oke, lanjut lagi ya, lanjut. Untuk murai batu yang tidak bongkar materi, salah satunya itu karena over terlalu, geber tadi, lomba, itu satu. Yang kedua, murai batu teman-teman di rumah itu tempatnya kurang kondisi. Contoh, murai batunya ditaruh di teras dan tetangga punya burung lain selain, eee, masteran yang kecil yang untuk burung murai batu kita. Contohnya ya ada kacer, mohon maaf, terus cucak ijo ya, secara bisa tatap-tatapan, kalau enggak dia mendengar dengan jelas dalam jarak yang dekat. Nah, ini bisa mempengaruhi. Jadi enggak serta-merta kalau untuk murai batu itu kalau pengen bongkar materi lakukan ini. Percuma ya, percuma. Percuma kita memompa ban ya, sekuat sekencang kompresornya kalau ban itu bocor, intinya itu teman-teman. Nah, inilah ada hubungan dan kaitannya juga tentang materi murai batu yang kenapa tidak dikeluarkan. Ya tadi, mau mengeluarkan apa? Tenaganya nggak ada. Apa yang mau dikeluarkan? Materinya habis. Iya kan? Mau mengeluarkan apa? Amunisinya udah kosong, ya. Ibaratnya itu seperti itu. Jadi untuk teman-teman tadi yang sudah berhenti di depan itu harusnya rugi karena materi dagingnya saat ini. Gitu ya teman-teman. Ini pas di menit ke-6 sampai ke-8 itu insya Allah lah materi-materi dagingnya justru di sini. Itu ya teman-teman ya. Tapi semua ada alurnya dari depan. Jadi yang mulai dari 6 pun coba diputar ulang dari awal nanti teman-teman tahu ya, tahu jalurnya gitu. Jadi murai batu itu seperti ban yang bocor, jadi bannya itu harus ditembel, baru dipompa. Nah, itu untuk, mengibaratkannya seperti itu. Lantas apalagi, kenapa murai batu kita tidak kunjung bongkar materi, ya. Di pengondisian teman-teman di rumah itu tidak dimasteri, ini juga bisa menjadi salah sebab ya. Salah satu sebab tidak dimasteri atau masterannya itu belum masuk atau masterannya tidak sesuai dengan murai batu. Kalau kita memasteri murai batu, lantas murai batunya ikut gemprong-gemprong, ikut nembak-nembak, ya ini nggak cocok namanya, ini tarung, nggak akan masuk ya, nggak akan masuk. Dari segi pemasteran saja banyak hal yang harus kita benar-benar siapkan. Kita harus tahu materi apa yang cocok untuk burung murai batu kita. Contoh, burung murai batu kita tipikal burung sujud. Burung sujud itu harus dimasterin tercekan ya, tercekan seperti, gereja tarung, terus kolibri, itu suaranya yang rapat ya, pentet ya, itu rapet tapi waktu sujud tetap ngeluarin, tetap bunyi. Kan sujud ngerayu banyak, nah tapi kalau sujud yang bunyi buka paruh, nah itu yang jarang. Nah itu tercekan cocok banget untuk murai batu yang tipikal sujud teman-teman. Lantas, apalagi yang membuat murai batu kita tidak bongkar materi saat di lomba? Apa coba? Ya, kita pancing-pancing menggunakan MP3 itu juga dampak negatif sekali teman-teman. Jadi harus hati-hati, burung murai batu itu tidak boleh dipancing-pancing saat di rumah, ya. Jadi dari segi itu semua teman-teman silahkan coba pelajari burung murai batunya. Karena untuk merawat burung murai batu yang orientasinya untuk lomba dan kontes itu memang dibilang ribet ya ribet, dibilang enggak ya enggak. Tapi untuk kita yang sering berprestasi itu semua itu enggak ribet teman-teman. Itu memang jalannya ya. Orang bilang ribet itu kalau tidak pernah melakukan. Tapi kalau itu kita lakukan malah itu enak. Kalau udah di jalannya itu malah lebih enak. Nah, intinya sih itu. Kayak Witing Tresno Jalaran Soko Kulino ya terbiasa bisa karena terbiasa ya kan. Pokoknya teman-teman silahkan deh mencoba mengenal karakter murai batunya. Nanti kalau udah ketemu, wah enak banget. Rawatannya pun nggak ribet. Salam lestari, salam prestasi.